اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واشرف عنا سيئها فإنه لا يشرف سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رضي ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحقي أبو الحامد محمد الغزالي اقضي حاجاتنا وافتح علينا فتوح العارفين. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad. Kita masuk nasihat Imam Ghazali yang ketiga. An-nasihah sahlun wal muskilu qabuluha li'annaha fi madaki muttabil hawa murrah idil manahi mahbubatun fi qulubihim wa 'alal khusus liman kana talibal ilmi rasmi wa mustahilan fi fadli nafsi wa manakibid dunya fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad lahu sayakunu najatuhu wa halasuhu fihi wa annahu mustaghadin 'anil amali wa hadha i'tiqadul falasifah subhanallahil azim. لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذ لم يعمل به تكون حجة عليه أكد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. Ya, kita masuk nasihat ketiga dari Imam Ghazali kepada muridnya. Ketika murid yang meminta nasihat kepada Imam Ghazali radhiyallahu anhu, maka Imam Ghazali menasihati kepada muridnya, ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihah sahlah, memberikan nasihat itu mudah, gampang. Wal muskilu qabuluha, yang sulit itu adalah yang mau menerima nasihat. Ini susah. Li'anna fi madaki muttabi'il hawa murrah, karena sesungguhnya memberikan nasihat kepada orang yang condong untuk mengikuti hawa nafsunya ini terasa pahit. Jadi kalau kita memberikan nasihat dan orang tadi itu condong kepada nafsunya, mengikuti kepada nafsunya, maka nasihat yang diberikan akan berasa berat. Bahkan orang yang kita berikan nasihat akan memusuhi kita. Ini pahit.
Risikonya begitu. Jadi kalau kita menasihatin orang, berarti kita sudah siap untuk menanggung risiko, yaitu dimusuhin atau dicemooh atau kita mungkin dicela, salah satu. Nah, kalian siap atau tidak? Kalau kalian tidak siap, maka jangan memberikan nasihat. Dan kemudian jangan sekali-kali kita memberikan nasihat kalau dia lagi sakit. Orang lagi cinta kepada minuman keras, orang lagi cinta kepada sesuatu yang dia sukain, atau mungkin judi, atau mungkin yang lainnya. Maka kalau kita menasihatin mereka untuk berhenti dari minum atau untuk berhenti dari judi, itu risikonya kita akan dicemooh, mungkin kita akan dicaci maki, atau mungkin kita akan dimusuhin. Sebab kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hubbu syai' yu'mi wa yusim. Orang kalau cinta kepada sesuatu itu buta dan tuli, nggak bisa dinasihatin. Maka tunggu saatnya. Tunggu saatnya bagaimana? Kalau orang tuh minum, itu 40 hari imannya kecabut. Susah kita nasihatin. Dan kemudian cara menasihati itu berdoa, mendoakan kepada dia. Jangan kita musuhin. Sebab dia termasuk orang-orang yang lagi lupa atau lagi lalai. Kalau kita musuhin malah makin jauh nanti. Kalau kita kesian itu saudara kita, maka kita doakan supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Dengan cara bagaimana? Banyakin sedekah. Jadi kalau kita ingin menjadikan orang itu baik tanpa kita nasihatin, maka perbanyak sedekah. Artinya kalau kita berbuat baik, titipkan kepada khusus buat dia. Itu insya Allah hidayah akan cepat turun dari orang tadi. Ini yang Habib amalkan selama Habib dakwah. Jadi Habib dakwah belum pernah menyinggung masalah minuman keras, belum pernah menyinggung masalah perjudian, belum pernah menyinggung masalah-masalah yang dia lagi sakit. Pokoknya kalau dia lagi sakit, maka jangan disinggung. Sebab kalau kita singgung, dia tambah sakit. Caranya bagaimana? Ya sudah, kita duduk silaturahmi, kemudian tunggu saatnya, nanti pasti dia akan ngeluh keadaannya. Pada saat dia ngeluh, baru kita bisa masuk nantinya. Dan kemudian jangan kita menyinggung daripada penyakitnya. Jadi kalau kita dakwah di tempat umum, artinya kita di podium, kita jangan dakwah menyinggung penyakit daripada masyarakat tersebut. Ini kita akan dimusuhin dan tidak akan diterima. Maka bangkitkan semangatnya. Dimana apabila kita berdakwah, memberikan nasihat di tempat umum, maka bangkitkan semangatnya. Kalau kita pribadi, sesama laki-laki, maka sentuh akalnya. Kalau kita pengajian ibu-ibu, maka sentuh perasaannya. Caranya begitu. Jadi kalau kita dakwah kepada ibu-ibu, maka sentuh perasaannya. Sebab ibu-ibu itu kaum wanita lebih condong menggunakan perasaannya ketimbang akalnya. Tapi kalau laki-laki lebih condong menggunakan akalnya daripada perasaannya. Dan kalau di tempat umum, maka kita bangkitkan semangatnya. Insya Allah dakwah kita akan diterima nanti. Di samping kita berdoa, juga kita banyak bersedekah untuk mereka. Yang dilakukan para sholihin seperti itu. Mereka bukan hanya sekadar dakwah, tapi mereka juga bersedekah untuk mereka. Insya Allah mereka akan cepat ikut kepada kita. Ini selama yang saya laksanakan, selama saya dakwah seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang condong kepada hawa nafsunya, ini nasihat terasa pahit, nasihat terasa berat buat mereka. Iril manahi mahbubatun fi qulubihim. Karena yang dilarang itu justru yang mereka cintai di dalam hati mereka. Jadi susah. Kalau orang sudah cinta kepada sesuatu, kita nasihatin, kita larang. Ini agak sulit untuk memberikan nasihat kepada mereka. Dan karena itu, kalau kita ingin menasihati kepada orang, maka lihat kondisinya.
lihat situasinya dulu, jangan asal main nasihatin, sebab nanti akan sia-sia nasihat kita, bukan menimbulkan kebaikan, bahkan akan menimbulkan mudarat. Wa alal khusus, dan khususnya liman kana talibal ilmi rasmi, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu yang formal. Orang-orang yang condong, yang dia menuntut ilmu yang formal, seperti ya anak-anak sekolah yang formal tanpa pendidikan non formal. Wa mustaghilan fi fadlin nafsi, mereka itu orang-orang yang hanya menuntut ilmu yang formal, itu mereka lebih menyibukkan diri untuk yaitu memuliakan dirinya. Jadi ingat, kalau orang-orang itu banyak menuntut ilmu formal, ini dia lebih mencari, lebih mengutamakan untuk kemuliaan dirinya, bukan untuk akhirat. Supaya dirinya bisa menjadi mulia bagaimana? Ya caranya begitu. Mereka lebih mengutamakan pendidikannya yang formal tadi. Kita ini dianggap rendah. Para ahli agama, para ustadz ini dianggap rendah sama mereka. Memang seperti itu mereka. Jadi kalau kalian ngadepin mereka, orang-orang yang lebih mengutamakan pendidikan formal, ini kalau dia merendahkan kita, ini wajar, hal yang wajar. Dia nggak tahu kalau ilmu agama itu lebih mulia daripada ilmu yang formal. Mereka menganggap bahwa ilmu formal itu sudah lebih utama daripada ilmu agama. Untuk menghadapi mereka, jangan membicarakan masalah agama sama mereka. Percuma diejek kalian sama mereka nanti. Kalian kasih tahu apapun masalah yang gaib pun kalian diketawain. Umpamanya kalian menasihati, kalau masuk WC itu pakai kaki kiri, kalau keluar WC pakai kaki kanan. Mereka nggak terima. Pokoknya yang penting kan kita keluar bersih, cuci tangan, selesai sudah. Dia tidak tahu kenapa kau harus pakai kaki kiri, kenapa keluar harus pakai kaki kanan. Tujuannya adalah yaitu untuk membedakan mana tempat yang rendah dan mana tempat yang mulia. WC adalah tempat yang rendah, sedangkan di luar WC adalah tempat yang mulia. Kemudian kita diperintahkan masuk ke dalam masjid dengan pakai kaki kanan, keluar dengan pakai kaki yang kiri. Ini untuk membedakan mana tempat yang lebih mulia. Ternyata masjid lebih mulia daripada tempat yang lainnya di luar masjid. Ini untuk membedakan aja. Lah Islam ini diajarkan untuk membedakan antara tempat mana yang mulia, mana yang lebih rendah. Ini diajarkan. Di pendidikan formal tidak diajarkan itu. Sama sekali nggak diajarkan, dan mereka menganggap sama aja. Mau masuk pakai kanan, mau masuk pakai kiri, dianggap biasanya aja, biasa. Jadi tidak ada perbedaan antara masjid dan tanah yang di luar. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini nanti akan masuk ke dalam golongan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu lebih mengutamakan akalnya daripada syariat. Syariat ini di bawah akalnya. Apabila syariat tidak sesuai dengan akal, maka tidak diterima oleh mereka. Tapi khusus untuk golongan ahlu sunnah wal jamaah, justru kita tunduk kepada syariat. Seperti contohnya orang-orang Mu'tazilah tidak akan menerima apabila seseorang bepergian dan dia memakai sepatu, sebelum pakai sepatu dia wudhu terlebih dahulu, contoh apa yang dilakukan, dan kemudian dia juga pakai sepatu khusus yang menutupi kedua mata kaki. Kemudian sebelum 3 hari maka Islam memberikan rukhsah, gak usah dicopot sepatunya, cukup diusap atasnya kalau wudhu. Orang-orang Mu'tazilah nggak bisa terima ini. Kenapa yang dibasuh atasnya, padahal yang kotor adalah bawahnya? Ini karena apa? Orang-orang Mu'tazilah lebih menggunakan akal daripada syariat. Tapi kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah tetap tunduk sama syariat. Ini termasuk syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah nggak usah pakai dipikir.
Sebab Islam itu mengajarkan apabila engkau bisa memakai akal, gunakan akalmu. Tapi kalau sudah tidak terjangkau dengan akal, gunakan imanmu. Seperti contohnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa pakai akal, bisa dihitung itu. Jaraknya bisa dihitung dengan menggunakan onta yang tercepat, bisa dihitung di zaman sekarang. Tapi kalau sudah mulai Mi'raj, jangan gunakan akal, kita gunakan iman. Ini ciri khas untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita gunakan akal kalau kita mampu untuk menggunakan akal. Tapi kalau sudah di luar jangkauan kita, maka kita gunakan iman. Seperti perintahnya baginda Rasul, kalau bepergian cukup usap atasnya kalau wudu. Sudah, sami'na wa ata'na. Memang itu adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga di mana bahwa orang-orang Mu'tazilah, maka ajarkan kepada keluarga kita yang sekolah di SD ataupun yang sekolah di SMP, ini ajarkan kepada mereka bahwa orang-orang Mu'tazilah mempunyai keyakinan bahwa air hujan itu berasal dari langit, berasal dari laut, kemudian menguap, kemudian membentuk mega, dan kemudian menjadi hujan. Ini adalah keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Tapi keyakinan kita bahwa semua air berasal dari langit, tidak dari bumi. Sebab bumi belum ada, langit sudah ada terlebih dahulu. Ini untuk anak-anak kita atau rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang sekolah di SMP atau di SMA, kita boleh mendengarkan tapi jangan meyakini apa yang diajarkan. Boleh menjawab kalau ngadepin ujian, tapi jangan meyakini bahwa jawaban itu adalah benar. Ingkar aja, sebab kalau tidak begitu nggak dikasih nilai kalian sama guru kalian. Wajib untuk tunduk atas keyakinan yang disodorkan oleh mereka. Seperti itu contohnya ya. Nah, kita termasuk orang-orang ahli sunnah wal jamaah, ikuti syariatnya Nabi Muhammad, yaitu sami'na wa ata'na. Kalau sudah dari Nabi Muhammad, kita dengar dan patuh, siap untuk melaksanakan. Wa manaqibi dunya, dia lebih condong untuk kemewahan dunia. Makanya kalau kalian lihat mereka itu orang-orang yang mendapatkan pendidikan formal, tapi dia tidak mendapatkan pendidikan non formal, lihat kehidupannya. Mereka lebih bermewah-mewah. Cara pakaiannya pun mewah. Ini pakaian ini melanggar dari syariat atau tidak, yang penting mewah gitu aja sudah. Mau pakai celana pendek, mau pakai baju yang, kalau perempuan baju yang nerawang, mau pakai apapun, yang penting pokoknya mewah. Mau melanggar syariat atau tidak melanggar syariat, yang penting pokoknya mewah gitu aja sudah. Dan kemudian juga mereka kalau jalan di depan kita tidak ada sopannya sama sekali. Kita nggak dihargain apabila pakai peci, pakai kain, nggak dihormati sama mereka. Menganggap mereka lebih mulia daripada kita. Ini adalah orang-orang yang apabila dia hanya menuntut ilmu formal. Oleh karena itu kalau nasihatin mereka yang pelan-pelan, nggak bisa mereka dinasihatin sekaligus. Mereka lebih condong menggunakan akalnya ketimbang imannya, lebih condong menggunakan akalnya daripada tunduk kepada syariat. Ini mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya, fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrada lahu. Karena mereka tuh punya satu prasangka bahwa sesungguhnya ilmu itu, di mana ilmu itu akan dapat menyelamatkan dia. Hanya dengan berbekal ilmu dia itu bisa selamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia itu punya keyakinan bahwa hanya dengan berbekal ilmu formal itu dia akan selamat. Seperti contohnya, umpamanya orang-orang yang dia kuliah di kedokteran, kemudian dia kena penyakit ain atau kena penyakit-penyakit yang non medis, mereka tidak akan percaya sama itu. Yang bisa menyelamatkan mereka ya ilmu mereka, bukan karena ruqyah kita, bukan karena bacaan kita, bukan karena lain-lainnya suruh sedekah. Ya mereka nggak yakin, nggak nyambung.
Kalau ingin sehat, perbanyak sedekah. Nggak nyambung antara sedekah dengan kesehatan mereka, nggak nyambung. Kalau ingin panjang umur, banyak silaturahmi, nggak nyambung mereka. Mereka tetap lebih condong untuk menggunakan akalnya. Ini orang-orang yang lebih condong kepada pendidikan non formal. Wa annahu mustaghnin 'anil amal. Dan mereka itu menyangka bahwa ilmu itu tidak membutuhkan amal. Padahal kelak Allah akan menuntut nanti. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, bahwa ilmu itu tidak membutuhkan amal, nggak butuh sama amal. Yang penting raih ilmu sebanyak-banyaknya, amal tidak dibutuhkan sama sekali. Wahada i'tiqad falasifah. Ini adalah i'tiqadnya, yaitu para falasifah. La ya'lamu hadzal maghrur. Mereka nggak tahu kalau dia ini tertipu. Annahu hina hasal ilma, mereka itu sesungguhnya apabila terakhir meraih ilmu, apabila sudah meraih ilmu, illam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akad. Dan mereka ini tidak meyakini apabila dia sudah menghasilkan ilmu, sudah meraih ilmu, tidak dibutuhkan amal lagi, yang penting ilmunya. Oleh karena itu sampai mereka kalau masuk kuliah sampai nyuap-nyuap mereka. Yang penting dapat ilmu, caranya gimana untuk diamal, itu urusan nomor 10, itu urusan nomor sekian. Nah, kalian bisa lihat, mereka para dokter, bisa lihat kalian, para dokter yang harusnya nggak operasi, harus operasi. Para dokter yang harusnya tidak sesar, harus sesar. Para dokter yang dilarang dalam sumpahnya untuk memungut biaya bagi orang nggak mampu, nggak mau tahu dia, tetap harus ada biaya. Kemudian dilarang untuk menggugurkan kandungan, mereka langgar semuanya. Pokoknya walhasil ilmu itu nggak butuh amal. Yang penting nanti kalau ditanya dia bisa berhujah di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah tidak akan mungkin mereka bisa berhujah. Ini risikonya orang-orang yang dakwah kepada orang-orang yang hanya mendapatkan pendidikan formal. Oleh karena itu, kalau kalian menghadapi orang-orang yang hanya mendapatkan pendidikan formal, cara dakwahnya pun berbeda. Bukan seperti dakwah orang-orang yang mendapatkan ilmu non formal juga mendapatkan ilmu yang formal. Kalian juga harus sabar menghadapi mereka. Memang tingkah laku seperti itu mereka itu. Mereka tidak menghormati sama sekali orang-orang yang berilmu agama. Mereka lebih menghormati orang-orang yang lebih tinggi ilmu formalnya. Tapi kalau sama kita, mereka tidak menghormati. Dia dianggap nggak ada apa-apanya kita itu. Padahal kalau dia berhadapan sama kita, belum tentu dia bisa menang dan jauh sama kita. Jauh sama kita. Jadi kalian yang menuntut ilmu agama, jangan pernah gentar sama mereka. Sebab saya pun pernah beberapa kali ngadepin mereka. Di antaranya para dokter. Para dokter ini, ada salah satu di antara dokter yang istrinya itu sakit. Kalau sudah asar, si istrinya ini malas untuk memeriksa pasien. Sakit, malas. Maka subhanallah, ada seseorang ketemu dan minta tolong. Akhirnya saya datang ke dokter tersebut, dan dokter tersebut suaminya mengatakan, minta tolong Beb, saya punya ibu, saya punya istri ini kalau sudah asar maka malas untuk memeriksa pasien. Padahal ini waktu-waktu yang dibutuhkan pada saat asar, itu waktu dibutuhkan untuk memeriksa pasien. Maka kata saya, mungkin kurang vitamin dan lain sebagainya. Dibilang lengkap Habib, vitaminnya juga cukup, tekanan darah tingginya cukup, pokoknya walhasil badan itu sehat. Kalau badan itu sehat, kalau dokter mengatakan apalagi saya. Maka saya bilang sama dokter Herman, kebetulan waktu itu dia bilang, Pak Herman, kalau memang mau ngikutin saya,
Dan cara berobat saya, cara mengobati saya berbeda dengan Bapak. Maka coba cari daun sirih, kemudian cari bekas lampu, atasnya digergaji, kemudian batangnya daun sirih dicelupkan di lampu. Waktu dulu pakai prakarya, waktu SD ataupun waktu SMP dulu. Subhanallah, hanya dengan daun sirih penyakitnya sembuh. Ini kalau menurut pendidikan formal nggak masuk akal ini. Iya, mereka nggak bisa terima ini, nggak masuk akal. Dan kemudian saya tanya kepada Dokter Herman. Saya bilang, saya mau tanya, antara keluarnya otot head sama otot nifas. Dia mengatakan bahwa antara keluarnya darah head dan nifas itu sama ototnya, ya satu itu. Tapi ulama lebih jago rupanya. Ya, keluarnya darah head itu dari satu otot yang namanya otot aldil, bukan nifas. Dia ototnya nempel, ini tidak bisa dilihat walaupun dengan menggunakan mikroskop, akan tetapi Rasulullah sudah tahu terlebih dahulu. Rasulullah sudah tahu dan diwariskan kepada para ulama. Oleh karena itu ulama itu lebih hebat daripada mereka. Mereka tidak bisa mengetahui antara keluarnya darah head dan keluarnya darah nifas dari mana, tapi ulama sudah tahu terlebih dahulu bahwa keluarnya darah head itu ada satu otot, nah yang namanya otot alir. Berarti kita ini lebih mulia daripada mereka. Jadi kalian jangan rendah ngadepin mereka. Ilmu mereka belum seberapa kalau dibandingkan dengan ilmunya para ulama. Kemudian juga di mana bahwa saya pernah memeriksa di dalam satu klinik. Kebetulan saya duduk di tempat itu. Kebetulan ada pasien, kalau dikasih minum muntah, kalau dikasih makan muntah. Akhirnya pasien itu nggak bisa minum pil, karena kalau dikasih minum muntah, kalau dikasih makan juga muntah, cuman diinfus. Dia minta tolong sama saya, yaitu dokter Acak yang sering kemari. Itu dokter bedah itu dokter bedah Cipto, dokter Acak itu. Ya, dia bilang, Beb, minta tolong Beb, bahwa saya punya pasien ini kalau dikasih minum muntah, kalau dikasih makan muntah. Saya bilang, Pak Haji, saya minta garam dikit aja. Udah, saya kasih garam airnya, terus kemudian tawassul kepada baginda Rasul. Udah, dikasih minum, nggak muntah, makan nggak muntah, minum nggak muntah, bisa minum pil, cuman garam obatnya. Saya bilang sama Haji Ajak, garam ini dari surga, ini bukan sembarang garam ini. Sebab kalau tanpa Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah, nggak bakal dikasih garam di laut ini. Oleh karena itu, garam itu adalah dari surga. Dan kemudian juga, dimana kalau rumah kalian pengen berkah, maka tanam yaitu mawar putih. Sebab mawar putih ini adalah oleh-olehnya baginda Rasul pada saat Isra dan Mi'raj. Pada saat Isra dan Mi'raj ini Rasulullah membawa mawar putih. Kalau mawar merah ada di bumi, tapi kalau mawar putih ini berasal dari surga. Banyak tanaman-tanaman yang berasal dari surga, banyak seperti buah tin, kemudian bidara Cina. Ini banyak tanaman-tanaman yang dari surga, ini banyak. Ya, di antara yaitu mawar putih. Kalau kalian biara nanam mawar putih, kalian ingat ini adalah oleh-olehnya baginda Rasul pada saat beliau Mi'raj turun membawa mawar putih. Masya Allah. Ya. Nah ini, jadi kalau kalian berhadapan dengan mereka, kalian gak usah gentar. Ilmu mereka lebih mulia, ilmu kita lebih mulia daripada ilmu mereka. Ulama-ulama pun ilmunya lebih mulia dibanding dengan ilmu mereka. Oleh karena itu sekali lagi, kalau menghadapi mereka pun kita tidak usah rendah diri. Tunjukkan bahwa ilmu agama itu lebih mulia daripada ilmu formal. Sebab yang menemukan ilmu matematika juga daripada para ulama, ilmu kedokteran juga daripada para ulama, ilmu listrik juga daripada para ulama, ilmu kimia juga daripada para ulama, ilmu fisika juga dari ulama. Semuanya berasal dari ulama. Cuman mereka mengklaim aja bahwa itu adalah penemuan mereka. Sebetulnya adalah penemuan para ulama-ulama
dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, yaitu azab siksa manusia yang paling pedih di hari kiamat adalah alimun, yaitu orang yang berilmu, la yanfa'uhullah, yang tidak diberikan kemanfaatan ilmunya oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah ilmu tidak bermanfaat buat kita pada saat hidup di dunia, berarti ilmu tadi tidak akan membawa kita ke surga. Ini perlu diingat ini. Jadi kalau ilmu yang kita miliki tidak bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, maka ilmu tadi tidak akan membawanya ke dalam surga. Yang bisa membawa ke dalam surga adalah apabila ilmu yang kita miliki ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Bukan orang lain dulu, diri kita sendiri. Dengan apa? Diamal. Kalau ilmu tadi kita miliki, kita sudah susah untuk mengamal, maka ilmu tadi tidak bermanfaat bagi diri kita, karena manfaatnya ilmu itu adalah kalau diamal. Kalau tidak diamal, ilmu tadi tidak bermanfaat. Kalau ilmu tadi sudah tidak bermanfaat bagi diri kita di dunia, maka ilmu tadi tidak akan membawamu ke dalam surga. Oleh karena itu berusaha untuk mengamal. Caranya bagaimana? Ya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu yang kita pelajari semuanya ini belum tentu kita bisa mengamalkan semuanya. Oleh karena itu tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta taufik dari Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Caranya begitu. Maka setiap saat terus taubat kepada Allah atas ilmu yang belum sempat atau belum mampu kita amalkan. Kemudian kita melangkah satu mangkobah lagi, ya. Ini katanya Imam Junaid, kita langkai dulu aja ya. Ini kisah aja waktu dia dikubur ini ya. Ayyuhal walad, la takun minal a'mali muflisun wala minal ahwali haliyan wa tayakkana annal ilmal mujarrada la yahudu bil yadi. Misaluhu law kana ala rajulin bariyatin asyratu asyafin hindiyah ma'a aslihatin ukhra wa kana rajulu suja'an wa ahla harbin hamala alaihi asyaddun azim mahibun fama dhannuka hal tadfa'ul aslihata syarrahu anhu bilastimaliha aw dharbiha wa minal ulumi annaha la tadfa'u illa bitahriki wa dharbi fakadha law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alah ilmiyah wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amal wa misluhu aidan law kana li rajulin hararatin wa maradin syafrawiyyun yakunu ilajuh bisakan jabin wal kaskab fala yahsulul bur'u illa biistimalihima. Ya insyaallah nanti kita akan terangkan ya. Yang berikutnya, mangkobah berikutnya kita akan terangkan tetap ya. Jadi di sini pada intinya silahkan Anda mempelajari, yaitu di mana mempelajari mau sampai silahkan ya mempelajari. Di sini dijelaskan kalian boleh belajar seribu masalah, kata Imam Ghazali. Silahkan kalian mau belajar 1000 masalah, silahkan ya. Kalian pelajari 1000 masalah, silahkan. Tapi semuanya tidak akan bermanfaat dan kelak ketika menghadap kepada Allah kalian muflis,
rugi kalian, kosong, hampa, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari mulai sekarang kita yang semangat mengamal ilmu yang telah kita ketahui. Apabila belum bisa mengamalkan, buru-buru mohon ampun kepada Allah, terus memohon ampun kepada Allah, kemudian memohon taufik kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dan saya pesan yang terakhir, jangan pernah mempelajari ilmu yang tidak kita butuhkan untuk diri kita. Udah cukup kita mempelajari ilmu yang dibutuhkan oleh diri kita sehingga kita mampu untuk mengamalkannya. Dan kemudian saya ingatkan kembali, di mana apabila kalian ingin mendapatkan barokah, ingin mendapatkan kesempurnaan daripada penjelasan kitab-kitab yang kalian baca, maka kalian jangan pernah lupa untuk tawasul kepada mereka terlebih dahulu. Kemudian kalian minta hajatnya kepada mu'alif daripada kitab tersebut dan minta dibukakan pintu, yaitu pintu arifin. Insya Allah kalau kalian mengikuti jejak para ulama, mudah-mudahan umur kita berkah, ilmu kita pun berkah, dan kita mudah untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa barakatin lana fi dinina mahlul qudri unsa wa zaka rabbi wa fiqna wa wabbikum lima talaqabi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa ahillak yawlama nahwa bil khairi wa nufa kulla syar. ربنا اشرح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أن تكرم من شطر وصلاة الله تيسر المصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.